Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial pemrograman visual. Masih bersama saya Benny. Nah, ini adalah video terakhir kita di playlist ya, di playlist pemrograman visual atau desktop. Alhamdulillah kita sudah sejauh ini melangkah bersama ya. Yang mana dulu di awal-awal kita mulai dengan pengenalan, kemudian belajar elemen instalasi eh, aplikasi yang diperlukan untuk pemrograman visual, mengenal elemen dasar, hingga aplikasi sebelum ini yaitu ePurpose. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akhir dari perjalanan sebuah aplikasi. Maksudnya sebuah aplikasi itu kan dibikin untuk memecahkan permasalahan kan, menjadi solusi untuk masalah. Aplikasi apapun itu ya. Contohnya Word, aplikasi Word untuk memecahkan permasalahan di bidang pengetikan atau dokumentasi bidang dokumen. PowerPoint untuk bidang presentasi dan seterusnya. Ya, jadi aplikasi itu dibangun untuk menjawab permasalahan yang ada. Sama aplikasi ePurpose di video lalu juga kita bangun untuk menjawab permasalahan, yaitu digitalisasi transaksi atau simpan pinjam buku ya. Pinjam kembali buku. Nah, kemudian ketika program itu sudah kita bangun, sudah jadi nih programnya. Lantas apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana aplikasi itu bisa dipakai oleh semakin banyak orang. Ya, semakin banyak orang pakai, maka aplikasinya akan memberikan manfaat yang besar, gitu ya. Nggak ada gunanya kalau aplikasi itu hanya kita simpan. Contohnya perusahaan Microsoft cuma menyimpan aplikasi Word. Apa pentingnya, apa manfaatnya bagi mereka, ya kan? Cuma disimpan, nggak dapat duit, nggak dapat apa. Ujung-ujungnya sebuah perusahaan atau entitas akan bangkrut. Nah, kan tujuan awalnya juga aplikasi itu bisa digunakan untuk media ini ya, ekonomi ya, alasan ekonomi. Kita jual aplikasi dan kita dapat royaltinya. Nah, itu kan sehingga kita bisa bertahan untuk terus bisa bikin aplikasi. Nah, artinya dengan semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi kita, apalagi kalau aplikasinya berbayar ya, wah, kita juga akan dapat keuntungan secara finansial. Nah, jadi intinya adalah aplikasi itu setelah dibangun maka harus didistribusikan. Nah, dalam konteks pemrograman swing ini yang nggak semudah membalikan telapak tangan gitu untuk mendistribusikan aplikasinya. Perlu tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah membangun installer ya, installer aplikasi. Untuk itu mungkin bisa kita lompat ke slide berikutnya ya. Nah, di sini sebelum kita ke praktiknya, mari kita pahami dulu installer executable snapshot Java. Istilah-istilah ini teman-teman akan pahami ketika nanti udah praktek ya. Maksudnya akan lebih paham lagi ketika udah praktek ya. Praktek bikin installer ya. Kita mulai dari snapshot. Snapshot ini apa? Snapshot adalah file hasil kita melakukan build pada proyek Java. Nah, nanti akan ada snapshot. File snapshot ini nggak akan bisa dijalankan. Maksudnya kalau kita buka aplikasi kan tinggal gini ya. Misalnya apa nih? Contoh di sini saya buka Visual Studio Code. Klik 2 kali, aplikasinya kebuka kan. Nah, file snapshot itu adalah file hasil proyek kita. Bentuknya udah bentuk kayak file aplikasi ya. Cuma nggak bisa dijalanin. Ya, nggak bisa dijalanin. Itu snapshot. Untuk bisa menjalankan Untuk bisa menjalankan snapshot ini, kita memerlukan konversi dari snapshot menjadi executable. Nah, proyek yang kita snapshot yang dihasilkan dari proyek yang kita bikin, kita konversi ke executable kan? Executable artinya kalau bahasa Indonesia tuh execute, dieksekusi atau dijalankan. Able, bisa, berarti executable adalah bisa dijalankan. Nah, artinya proyek yang tadi kita hasilkan kalau dikonversi ke executable maka bisa dijalankan ya, begitu.
bisa dijalankan. Jadi untuk membuat proyek itu bisa dijalankan harus dikonversi ke executable. Tapi itu belum cukup untuk distribusi aplikasi dengan skala yang luas ya. Nah, executable itu belum cukup karena aplikasi itu, aplikasi apapun ya, contohnya ini Word kan. Untuk memakai Word itu kan kita perlu installer, bukan installer sih, masternya, file master Office gitu ya, file master Office yang mana kita install ke dalam aplikasi kan, baru Word-nya dan segala macam aplikasi dalaman Office itu bisa dipakai gitu kan. Nah, itulah installer. Installer itu adalah file yang tadi, file executable yang tadi ya, kita bungkus lagi dalam bentuk installer sehingga ini bisa didistribusikan ke pengguna dan pengguna bisa menggunakannya untuk menginstal aplikasi yang kita bangun ke komputernya masing-masing. Nah itu, jadi kalau kita pengen proyek kita yang kita bikin pakai Swing ya, bisa diinstal di aplikasi orang atau pengguna ya, dengan apa ya, dengan komputer yang berbeda-beda, maka itu harus dikonversi dalam beberapa tahap. Pertama dijadikan snapshot dikonversi ke executable, lalu executable dikonversi atau dibungkus menjadi installer ya, sehingga nanti bisa diinstal lah proyek kita ya, proyek aplikasi kita. Nah itu ya, jadi installer adalah file yang dihasilkan dari apa namanya ya, pemrosesan executable ini, sehingga nanti file installer ini, kalau kita file installer ini memungkinkan pengguna untuk memasang aplikasi yang kita bangun di komputernya masing-masing. Dalam konteks ini kita pakai Windows ya, jadi di Windows saja. Meskipun sebenarnya Java bisa di Linux maupun di produk Mac ya. Tapi kita di sini fokusnya ke Windows dulu. Baik, karena kita sudah tahu konsep-konsep ini. Kalau tidak tahu atau belum jelas, tanya aja di internet. Saya yakin teman-teman bisa melakukannya ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan kalau teman-teman pengen membuat installer dari proyek yang dikerjakan ya. Ada 4 ini ya. Ada Maven Shade plugin, Launch4j, Amazon Corretto, Dino Setup, Compiler. Nah, ada 4. Masing-masingnya ini berupa masing-masingnya bisa ditemukan di link ini, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Ada 3 yang harus diinstal yang ini. Nah ya, yang ini nggak perlu diinstal, tapi ada perintah-perintah di dalamnya yang perlu kita salin ke dalam proyek sehingga proyek kita bisa berjalan. Oke, ini nggak perlu kita pahami dulu ya, nggak perlu kita pahami. Kita langsung ke sini aja karena di slide tahapan ya, karena teman-teman akan paham dengan sendirinya ketika udah mencoba ya. Baik, di sini kita akan membuat installer untuk proyek aplikasi Java Swing kita. Pertama-tama apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah koneksi database ini nanti ya. Jadi yang akan kita lakukan sebenarnya ada dua ini ya, dua kegiatan utama, yaitu membuat installer untuk aplikasi offline. Aplikasi offline itu artinya semacam nih aplikasi Notepad dan sebagainya yang bisa dibuka tanpa perlu koneksi internet. Nah, itu offline. Yang kedua, kita bikin aplikasi kita online. Artinya kalau kemarin kan kita bikin e-purpose ya. E-purpose tuh nanti kita hosting di server, sehingga gimana caranya supaya aplikasi yang installer aplikasi kita itu bisa dipasang di komputer orang lain dan bisa nyambung ke server. Nah, itu dalam kegiatan kedua, yaitu installer aplikasi online, installer online. Yang pertama tadi installer offline, yang kedua installer online. Nah, konfigurasi koneksi database ini digunakan untuk installer online. Jadi ini belum kita lakukan. Yang kita akan lakukan adalah nih, konfigurasi POM XML ya, jangan lupa. Jadi ketika kita mau tahap apa nih, bikin installer, ini harus disesuaikan dulu POM XML-nya. Untuk itu teman-teman mari buka dulu proyeknya.
Ini e-purpose kita udah ada ya. Kemudian POM itu ada di mana? Ada di sini. Project Files, klik 2 kali POM. Nah nih, POM-nya seperti ini kan, harusnya sama. Punya teman-teman dan punya saya sama ya. Diganti dengan apa? Ada beberapa yang perlu diganti, yaitu nih, penambahan build ya. Gimana caranya? Nah, nanti teman-teman buka link ini, http maven apache bla 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 executable jar html ya. Dibuka di browser ya. Seperti ini, enter. Lalu halaman ini akan muncul. Teman-teman scroll. Ini ada caranya juga, jangan sembarangan ya. Caranya adalah nih, cari yang ada tulisan main class entry in the manifest.mf. Yang ini yang kita pakai ya. Sama codingnya mungkin mirip ya. Build, nih build, project. Kelihatannya mirip, tapi ada beberapa sintaks yang beda ya. Teman-teman silakan copy bagian sini, salin, diblok dulu ya. Lalu klik kanan copy atau Ctrl C juga bisa. Ctrl C, balik ke Apache-nya, taruh kursor di sini, enter 2 kali, paste. Nah gitu. Jangan lupa koneksi internetnya dihubungkan. Ini bisa dirapikan ya. Bisa di blok ini, lalu tab untuk memberi apa ya, ruang sehingga kita itu secara insting itu bisa paham bahwa plugin dan segala macamnya itu berada di dalam build. Nah begitu. Belum selesai sampai sini. Kita perlu sekarang mengubah nih main class. Nah ini dengan apa kita rubah? Dengan nih yang ini, dengan package kita. Main class kita ada di mana sih? Ada di sini, app Java tuh ya, yang di situ ya. Di app Java kan, coba buka aja app Java. Ini ada main kan? Nah ini namanya main class. Kelas yang terdapat public static void main itu disebut main class ya. Nah kita ganti coding ini menjadi nih nama package kita. Yang jelas ini disesuaikan dengan ini ya, dengan kondisi package teman-teman. Gak mungkin masing-masing itu sama, package-nya pasti berbeda. Benny RH, atau kalau mau cepet gini aja, klik kanan, refactor, copy, close, cancel atau boleh close, paste gitu kan, titik. Nama apa, kelasnya apa tadi? app tuh, public class app kan. Nah begitu, udah sampai situ aja. Di save, Ctrl S. Kalau sudah ya tinggal teman-teman nih lakukan build with dependencies ya. Ada dua sih, boleh build with dependencies atau opsi lain. Kita pilih build with dependencies. Klik kanan di atas nama proyek kita. Nah ini ada build with dependencies. Diklik aja. Oke, diklik. Tunggu prosesnya ya. Di sini dia melakukan apa ya? Bukan ekstraksi ya. Membangun aplikasi kita, proyek kita, sehingga coding-coding ini akan menghasilkan snapshot ya. Snapshot itu tadi file yang dihasilkan dari membuild proyek Java ya, yang nanti kita gunakan untuk membuat executable, yang mana executable tadi kita gunakan lagi untuk bikin installer. Nah kayak gitu tahapannya. Nah, ini selesai. Kalau build sukses ada tulisannya selesai, berarti kita perlu sekarang membuka nih, di sini ada ya, copy aja mulai dari drive kita, copy, diseleksi sampai nih, sampai ada tulisan target. Nah nih sampai target, Ctrl C, pergi ke Windows Explorer, buka ya, paste di sini, enter. Nah maka kita akan berada di dalam target, di dalam folder target dari proyek kita. Nih teman-teman bisa lihat proyek NetBeans, nama proyek saya adalah 11 e-purpose kita nih ya. Sebelum kita build dan clean, build atau clean tadi ya, sebelum kita build with dependencies, target ini nggak ada, dia baru ada src. Coba aja kita buktiin. Di dalam sini ada proyek lain kan, contohnya swing 10 aja mahasiswa.
Ada sih targetnya, cuma beda dalamnya. Ingat-ingat nih, classes generated sources event. Ada 3 folder doang. Kalau yang ini, nah ada tambah berapa nih ya? 2 folder, tambah 2 folder dan 2 file ya. Oke, apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah Ctrl A sambil menekan Ctrl, hilangkan seleksi di ini. Nama snapshot kita. Nih ya. Lalu tekan delete. Kita hapus semua file yang tidak relevan ya. Nah, itu intinya. Nah, ini adalah snapshot. Artinya bukan intisari ya. File hasil ekstraksi proyek kita, proyek swing kita. Ini kalau di double klik yang nggak bisa dijalanin, nggak bisa dijalanin. Nah, ini adalah file jar, dia ekstensinya jar, file snapshot yang ekstensinya jar. Sampai sini selesai belum? Belum dong. Tahapnya apa lagi? Ini kita udah sampai build sini. Nah, ini nanti pas kita bikin executable-nya, kita perlu yang namanya icon aplikasi. Ya, kita kan udah punya icon ya. Aplikasi kita kan proyek ini iconnya ada di sini kan. Source packages, other source, dan di sini ada icons dan ada logo dan ada apa namanya? Ada gambar image user kan. Oke. Tapi masalahnya icon nanti yang kita butuhkan untuk bikin runnable dan installer. Runnable itu sinonim untuk executable ya. Jadi aplikasi yang bisa kita jalankan. Oke, yang kita perlukan adalah ICO yang ekstensinya file gambar yang ekstensinya .ico ya. Nggak bisa kalau PNG ya. Meskipun bisa kita gunakan PNG untuk logo di proyek Swing di Java Swing, tapi kalau kita bikin executable harus dikonversi ke ICO. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman buka foto editor, contohnya adalah Photopea di sini. Saya buka online. Dia harus coba lihat. Nih, kita buka dulu yang ini tadi ya. Kemudian nggak usah dibuka, udah ada di sini ya. Gambar icon itu ada di sini. src main resource kan, icons di sini ya. Oke. Dia ada ukurannya. Icon itu 16 kali 16 width height-nya ya. 32 kali 32 atau 64 kali 64. Yang jelas dia simetris ya. Kalau gitu kita bikin di sini file new. Boleh juga 200 kali 200, 100 kali 100 juga boleh. Yang jelas dia simetris. Nah, nih saya bikin. Dan di sini kasih transparan karena icon kita transparannya. Create. Lalu teman-teman buka folder ini tadi, copy, paste, bisa nggak? Nah, paste gitu. Ctrl Alt T, nggak bisa. Ini diklik dan tahan, geser ke atas yang ini. Set. Nah, jadi untuk mengkopinya. Ini bisa dihapus saja. Ctrl Alt T, ya kan? Digedein. Nah, gedein aja tanpa menekan shift atau tombol lain. Enter. Nah, itu. Kayaknya tadi ukuran ini adalah 64 kali 64 ya. Atau kita bikin 64 kali 64 aja lah supaya nggak ini ya. Oke. Supaya nggak masalah nanti. 64 kali 64 ya. Create, lalu tadi paste, Ctrl V aja. Yang ini nggak bisa digeser-geser ya. Nah, caranya tadi klik dan tahan, geser ke atas new layer. Ini bisa dihapus, lalu klik ini. Nah, ini ke sini. Nah, ketengahin. Dah, nah ini udah selesai. Tinggal kita simpan dalam bentuk ICO atau format ICO. Caranya file export as more. Ini ada ICO ya. Oke. ICO logo purpose. Gini aja deh, purpose gitu ya. Save. Lalu kita klik di sini. Ingat-ingat dia posisinya ada di download logo purpose. Mau gitu aja atau kita pindahin? Kita pindahin aja.
klik kanan, cut ke folder yang tadi ya. Kita taruh aja di bagian sini di target supaya kita gampang aja ya, supaya kita gampang nggak ke folder mana-mana lagi. Yang ini di close, nah gitu. Lalu kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dari icon PNG menuju icon sudah selesai. Sekarang kita bisa bikin runnable. Untuk bikin runnable kita menggunakan tools atau aplikasi tambahan bernama Launch4j. Oke, caranya pertama-tama teman-teman buka dulu link ini, lalu kita install ya. Kita download dan kita install. Copy, browse, paste di sini. Nah, lalu teman-teman download ini, klik di sini. Download aja, nanti dia akan ngedownload ya. Tunggu 5 4 3 2 1. Downloadnya akan ada di sini ya. Dan saya tadi udah ngedownload, jadi saya X saja. Nih, hasil downloadan saya itu yang ini, Launch4j ini. Coba saya hapus dulu yang ini supaya nggak pusing. Nah, gitu. Udah ada banyak ya, logo Aiko. Nah, nih Launch4j. Versinya 3.50. Kalau sudah, teman-teman bisa klik Launch4j-nya untuk melakukan instalasi. Yes. Lalu next, I agree, install aja. Nah, ini namanya installer kan? Nih installer namanya nih, yang mengarahkan pengguna untuk bisa menginstal aplikasi di komputernya. Ini namanya installer. Nah, gitu. Installer perlu file executable untuk menciptakan installernya. Install aja. Nah, gitu. Jadi teman-teman paham ya, installer itu apa. Langsung aja ini centang run Launch4j, lalu klik finish. Nah, di sini kita melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama adalah di mana yaitu output file ini wajib ya, yang ada astrik-astrik atau bintang ini wajib diisi. Output file ini berarti kita menentukan di mana tempatnya kita menyimpan file hasil konversi snapshot menjadi executable tadi. Klik aja tombol ini dan teman-teman bisa lihat ya, ini dibangun menggunakan file Java nih, maksudnya dibangun menggunakan nih Java tuh, ada icon Javanya. Klik, bisa nggak sih? Klik ini. Nah, klik ini dulu, kita pilih snapshotnya. Kalau teman-teman bingung ya, klik di sini dulu, cari folder tempat nyimpannya. Saya di dokumen kan, dokumen, lalu netbeans, lalu tadi purpose kita, target. Nah, ini snapshot kita kan, open. Lalu yang ini klik. Nah, jadi jar dulu kayaknya, baru ini. Lalu di sini kita kasih di output file ini kan kita klik tadi, kasih nama aplikasinya, yaitu purpose kita, atau terserah lah ya nama aplikasinya. Save, jangan .exe, jangan lupakan ininya. Sebenarnya kalau nggak ada .exe juga dia otomatis jadi .exe, tapi di sini saya ini aja sih untuk jaga-jaga aja biar lebih yakin gitu ya, jadi adain aja exe-nya. Save, lanjut. Kemudian sebenarnya itu aja yang perlu kita lakukan. Oh, satu lagi, icon. Nah, ini klik di sini icon. Nah, ini udah otomatis ke aplikasi kita. Kalau ini PNG ekstensinya, dia nggak kebaca, nggak bisa ngebaca PNG ya, jadi dia harus ico. Klik ini, klik di sini, open aja lah. Nah, open. Yang lainnya nggak perlu diapa-apain, tapi ini pastikan Java Home Pad ya, pad ya. Kalau udah teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini dua ini ya, perhatikan Windowsnya. Ini ada dua file. Ketika saya klik di sini build wrapper, maka dia akan menciptakan executable ya. Coba untuk bikin executable menggunakan Launch4j, klik icon gear ini setelah semua konfigurasi selesai. 1 2 3. Oke, kita simpan di sini
target ini ya. Simpan dulu konfigurasi ini dengan nama terserah. Saya nyimpannya dengan nama launch4j XML. Save. Nanti ada di sini ya. Tuh, dia muncul. Successfully created. Jadi setelah ini diklik, kalau proyek teman-teman itu snapshotnya besar, misalnya sampai GB, maka ditunggu dulu ya. Karena loading untuk build wrapper ini, kalau filenya gede ya lama ya. Jadi tergantung ukuran filenya. Yang kita ini kecil karena ukuran file snapshotnya kecil, makanya dia cepet ya. Beberapa detik doang, nggak sampai semenit. Tapi kalau yang udah 500 MB 1 GB apalagi, nah itu harus sabar. Di bagian sini akan muncul tulisan nanti, tapi agak lama ya. Nah, kenapa saya bilang harus sabar? Karena indikatornya nggak ada ketika setelah kita klik ini, nggak ada indikatornya ya. Jadi harus pakai intuisi aja, jadi harus sabar. Nah, jadi di sini kita sukses bikin executable. Ya, nah ini bisa kita run, tapi ada lagi masalahnya. Ini file ini bisa kita run dan akan membuka aplikasi ePurpose ya. Idealnya begitu. Yang kita bisa login, tapi pastikan dulu exam kita jalan. Jalanin examnya, Apache dan MySQL jalanin. Lalu kita klik 2 kali ePurpose kita. Gak bisa ya. Untuk menjalankan executable tuh harusnya bisa dijalankan langsung ketika di double klik. Tapi di sini ada yang namanya aplikasi Java itu perlu yang namanya Java Runtime Environment atau JRE, aplikasi bawaan Java ya. Untuk itu kita perlu menginstal JRE dulu. Gimana caranya? Nah, ini bisa di close. Caranya adalah teman-teman, JRE bisa diinstal dengan banyak cara, tapi yang saya rekomendasikan adalah dengan menginstal Amazon Corretto versi terbaru lah ya. Ini versi 25 yang terbarunya. Buka file ini, bukan file, link, copy, browse ya, browse di internet, enter, lalu ada banyak pilihan. Saya kasih tahu yang mana. Ke bawah, klik MSI ini. Nih, pastikan platformnya Windows, arsitekturnya terserah mau 64 atau 32 ya. Kemudian tipenya adalah MSI, Microsoft Installer, itu singkatan dari MSI. Klik, maka dia akan ngedownload sama kayak ngedownload tadi si Launch4j. Nah, ini saya close ya karena nggak perlu. Oke, saya hapus dulu, siapa tahu saya salah klik nanti. Nah, setelah di download, oke, teman-teman klik nih file Amazon Corretto bla bla bla, diklik. Aman is not okay. Are you want to launch? Yes. Oke aja ya. Next. Jadi ini adalah keluaran Amazon, aplikasinya dibikin Amazon, tapi mengandung JRE yang kita butuhkan ya. Next. Oh ya, sebelum instalasi, kenapa kita perlu install JRE? Itu ada kaitannya dengan di sini. Ketikin aja edit environment variables. Nah, klik nih di bagian sini, coba teman-teman lihat ya. Nih, di sini nggak ada Java Path, JAVA_PATH ya, huruf besar semua. Java Path nggak ada di sini karena kita belum install JRE. Nah, sementara tadi pas kita bikin ini kan ada nih path-nya JRE. Nah, jadi otomatis aplikasi kita itu akan mencek Java Home Path ya. Tapi karena kita belum install JRE di ini tadi, environment variable tadi belum ada. Nah, makanya kita install Amazon Corretto. Setelah kita install ini, kita akan perhatikan lagi environment variabelnya ya. Harusnya Java Home Path itu nanti ada ya. Ini cukup cepat, finish saja. Lihat lagi environment, nah edit di bagian sini. Nah, ini udah ada Java Home yang diperlukan oleh file executable kita ya.
ya kan? Sebelum instalasi Coret tadi nggak ada ini, atau sebelum instalasi JR belum ada dia. Kalau sudah instalasi JR Coret tadi, kita bisa klik 2 kali purpose kita, dan dia akan menjalankan proyek kita yang kita bikin. Perhatikan nih ikonnya, dan di sini tuh dia pakai icon yang kita bikin iko tadi. Di sini juga bisa login asalkan examnya jalan ya. Coba admin seperti yang video yang lalu ya. Itu bisa ya, beneran bisa ya. Dia ngambil datanya diambil dari MySQL PHP MyAdmin sesuai database yang kita setting. Nah, sekarang bisa dijalankan. Nggak perlu lagi kita buka Apache, klik tombol run untuk ngejalaninnya. Ya, sebenarnya sampai sini aplikasi kita itu bisa didistribusikan, tapi kurang praktis. Masa untuk buka aplikasinya langsung klik file aplikasinya aja. Aplikasi itu harusnya bisa dilihat, bisa dibuka lewat sini dong. Ada ikonnya dong, ya. Nah, cara supaya ada ikonnya, kemudian bisa diinstal juga ke komputer, harus membuat installer ya. Maka dari itu kita selanjutnya akan bikin installer. Untuk bikin installer nih, nah ini nggak perlu ya, karena sudah sudah dijalankan saat kita menginstal Amazon Corretto tadi. Kita lanjut ke yang ini, membuat installer dengan cara download dulu Inno Setup Compiler ya. Saya copy, saya paste. Oke, sabar ya, nih dia internetnya kurang bagus. Ayo. Nah, jadi di tahap ini sebenarnya kita bikin aplikasi ePurpose yang offline ya, hanya bisa dipakai di komputer kita yang tempat kita mengembangkan aplikasinya. Karena apa? Karena kan database-nya ada di sini kan, di exam ini kan. Nah, makanya ini disebut offline. Setelah berhasil yang offline ini, kita bikin installernya offline. Nanti kita akan bikin yang installer online ya, dengan kita hosting dulu MySQL-nya. Oke, masuk halaman sini teman-teman, nanti ke bawah sini ya. Ini ada tabel. Ini Inno Setup kita pakai 661. Klik yang US. Ini bahasa ya, atau server yang kita gunakan untuk ngedownload aplikasi Inno Setup, program Inno Setup. Boleh dari US atau Netherlands. Pilih yang US saja, karena kita nggak bisa bahasa Belanda ya. Diklik tadi, tunggu sebentar. Tuh dia akan ngedownload. Saya cancel aja karena saya udah download. Lalu teman-teman tinggal diklik Inno Setup exe-nya, klik aja install ya. Nah, ini installer juga nih, English. I accept. Perhatikan tadi ada pilihan bahasa kan. Kita juga bisa bikin pilihan bahasa untuk installer kita. Ada Inggris, Jawa, dan segala macam kalau mau juga. Next. Next aja. Nah, next. Create desktop shortcut. Next. Install. Kita tunggu ya. Centang, lalu finish. Supaya ininya kebuka. Langsung aja kita close ini. Lalu untuk bikin installer untuk aplikasi kita, klik file new. Di sini next saja. Nah, nama aplikasi kita apa? ePurpose kita. Ini boleh pakai spasi atau teman-teman pakai strip di sini boleh. Versinya berapa? Ini baru versi 1.0. Publishernya siapa? Publishernya mungkin Jiplak Ilmu Studio, karena ini ya, Jiplak Ilmu. Kalau teman-teman punya web, bisa di sini pakai ini, pakai webnya. Aduh, saya nggak tahu ya Jiplak Ilmu. Jiplak Ilmu, YouTube app Jiplak Ilmu, mungkin saya copy aja lah. Nah, saya taruh di sini. Nih ya. Kalau teman-teman punya perusahaan, berarti nama perusahaannya di sini, nama perusahaan softwarenya ya. Lalu website perusahaannya di sini. Nah, boleh kayak gitu. Next. Di sini adalah konfigurasi untuk nanti file installer kita. File kita akan disimpan di program files folder, yaitu di C. Saya jangan yang ini aja lah, pusing nanti.
buka baru di C di program files. Nah di sini disimpannya nanti di sini. Coba aja. Kita sebenarnya bisa buka kostum ya, cuma bagusnya jangan sih, jangan ya. Biarin aja disimpan di program files. Nama aplikasi dia otomatis menyamakan dengan yang sebelumnya. Oke, centang aja ini, biarin. Next. Nah ini kita cari di mana executable-nya tadi. Terus di dokumen ya tadi saya taruh ya. NetBeans Project 11 e-purpose target. Nah ini executable-nya. Executable tuh ditandai dengan nih .exe. Nah, open. Lalu di sini beberapa yang perlu kita tambahin lagi. Add folder. Kita harus menambahkan folder ke sini ya. Di sini nah src-nya select folder. Kalau enggak nanti biasanya nggak jalan ya. Installer kita nggak berhasil. Yes. Sudah nih, ini udah ada cirinya bahwa bintang. Semua folder atau file yang ada di src akan dimasukkan ke dalam installer kita. Next. Oke, di sini application start menu folder name. Nah, folder name itu berarti yang ini. Nih, kayak ini folder kan, bisa di ini. Nah, nih. Namanya nanti e-purpose kita yang ada di sini. Folder name namanya. Kalau ini icon aplikasinya, kalau diklik dibuka aplikasinya nanti. Oke. Kalau mau ada opsi untuk aplikasi itu bisa foldernya dibikin atau enggak oleh user, centang aja ini ya. Boleh lah, nggak apa-apa. Boleh nih untuk uninstall shortcut. Jadi aplikasi kita tuh bisa di uninstall juga. Contohnya kayak apa ya? Ada nggak di sini aplikasi yang ada uninstallnya? Nah, kalau aplikasi yang ada uninstallnya tuh di dalam foldernya ini ada misalnya nih uninstall Epson Scan. Itu kalau ada uninstallnya. Oke, next saja. Lisensi karena kita gratisan, nggak ada lisensi. Nanti kalau teman-teman proyek kan harusnya ada lisensi. Dia biasanya pakai Notepad ya. Browse saja. Nah, browse di sini. Atau lisensi general, GNU ya. Bisa nanti masukin di sini. Tapi saya nggak perlu. Next. Centang aja ini. Next. Kita nggak perlu registry. Next. Nah ini yang saya bilang, bisa pakai English, Indonesia. Ada nggak Indonesia? Nggak ada ya. Berarti Indosetup ini masih kurang ini ya. Kurang banyak koleksi bahasanya. Next. Custom compiler output folder. Nah ini harus ditentuin. Di mana kita menyimpan installernya. Kita browse saja, masukin ke e-purpose kita tadi, target di sini aja ya, select folder, dan kita bikin di sini nama file installernya. Nama aplikasi kita adalah e-purpose kita ya. E-purpose bolehlah, e-purpose kita. Boleh pakai spasi kita, itu kan. Saya lebih sukanya di sini setup. Strip setup bukan dot ya. Strip setup untuk memberitahu pengguna bahwa ini adalah setup. File yang kalau kita klik 2 kali dia akan menginstal, men-setup, memasang aplikasi ke dalam komputer. Nah, itu setup. Atau nama lainnya juga installer. Install atau uninstall. Uninstall itu kan berarti menghapus pemasangan aplikasi. Nah, gitu ya. Jadi bisa di sini unin juga berarti ins biasanya untuk installer atau setup, atau unin gitu ya. Unin untuk uninstall. Kalau mau ada password, oke, terserah. Nah, di sini ikonnya. Icon sayang kalau nggak kita pakai sayang sekali. Jadi kita pakai icon yang tadi, open, harus ICO juga ya, nggak boleh yang lain. Formatnya next. Ini untuk style. Nah, ini teman-teman, mau pilih style lain, Windows 11 misalnya, zip icon, polar, terserah nih teman-teman bisa coba. Nih kalau mau yang gelap, mau yang dinamik itu berarti sesuai tema. Modern klasik seperti ini, modern aja. Saya coba dinamik ya. Dinamik itu menyesuaikan dengan tema komputer kita. Yaudah, next. Biarin aja, next. Dan kita klik finish. Lalu yes.
Would you like to compile the script now? Artinya apakah kamu pengen bikin installernya sekarang? Ya jelas ya, jangan nanti-nanti. Yes. Tapi ya ini nggak perlu, no aja. Tunggu sampai ininya selesai dan lihat juga di bagian sini akan muncul tadi nama aplikasi strip setup ya. Nah ini udah ada setup kita. Oke. Dan ini bisa diinstal sekarang di komputer pengguna dengan catatan ada beberapa. Satu, examnya harus terinstall. Dua, karena ini offline ya. Oh ya, ini harusnya kita offline, kasih offline aja namanya tadi ya, strip offline gitu. Satu tadi exam plus databasenya harus diinstal juga di punya pengguna karena offline, karena ini aplikasinya offline. Yang kedua harus terinstall juga JRE tadi ya, Java Runtime Environment, terserah mau bawaan Java atau dari Amazon Corret tadi. Nah dua itu yang wajib diinstal. Kalau udah dua-duanya terinstall ya kita bisa langsung klik 2 kali ini, lalu muncullah installer aplikasi kita. Ikonnya coba lihat tuh, kita berhasil bikin installer. Next coba. Nah ini karena tadi kita pakai opsi user can choose to create start menu folder ya kan. Nah berarti muncul ini. Kalau kita nggak centang tadi nggak muncul ini. Next saja. Destinasinya nanti di program files iPurpose kita 86 ya. Oke, install, finish. Kita bisa temukan di start, lalu cari di sini iPurpose ya. Ada nggak? Ino launch 4G. Sepertinya nggak ada ya. Sticky. Kalau nggak ada di sini jangan sedih. Jangan sedih, kita cari di desktop. Cari desktop. Ada nggak? Purpose. Mana iPurpose. Epson line. Cobalah ya. Saya cari dulu mana iPurpose. Ayo. Coba saya refresh dulu, siapa tahu nggak ada ya. iPurpose, oke. Ya nggak ada. Coba kita cari di program files yang di sini ya, yang 86. Nah ini ada iPurpose kita. Oke. Bener nggak sih? Kalau salah ya nggak apa-apa ya. Nah icon dan segala macam nggak copy juga di program files. Coba di sini iPurpose. Ini yang installernya ya tadi ya. Kita coba ulang lagi lah ya. Tapi kok nggak ada. Oke lah, kayaknya gagal ya. Kita coba ulangi lagi. Siapa tahu saya ada salah ini, salah. No. Saya ulangi lagi, next. Kemudian nih iPurpose kita 1.0. Ini tadi di plug ilmu studio ya. Kemudian di sini tadi apa? YouTube. Jiplak ilmu ya. Nah ini copy, taruh di sini, paste, next. iPurpose kita ya next saja. Yang ini tadi dokumen, oke, target, lalu ada iPurpose exe ya. Yang ini ya, bukan yang ini. Ini hapus aja lah. Nah yang ini exe, ini open, lalu add folders, src ini.
src itu karena kenapa di add folders, karena di situ ada icon dan segala macam ya. Next, nama aplikasinya iPurpose kita. Next, ini biarin dulu ya. Oke, biarin dulu lah. Next. Nah ini di sini kita taruh di target tadi. Select. Ininya kita pakai ini. iPurpose kita setup offline ya. Offline setup. Nah gitu aja. Next, hide mungkin ya. Next, finish. No, yes, no. iPurpose kita offline, selesai kan? Klik 2 kali. Yes. Program files, coba kita simpan di program file biasa. Oke. Next, create a desktop shortcut. Next, install, launch. Nah bisa kan, kayaknya tadi ada masalah di konfigurasi di itu ya, dinamik tadi ya. Nah itu kayaknya masalah. Oke, dan kita bisa lihat di sini, kita coba cek. Nah ini ada nih iPurpose kita baru muncul dia ya. Installer, kalau mau uninstall bisa, karena kita tadi bikin uninstallnya juga. Ini bisa masuk admin. Nah, admin udah bisa masuk ya. Dan ada sudah iPurpose kita. Nah ya tadi permasalahannya karena kita pakai ini template ini ya, yang ada pilihan dinamik, ada modern tadi. Itu kayaknya dibiarin aja seperti itu, pakai light saja. Nah ini adalah yang offline. Nah, installer offline yang teman-teman bisa gunakan atau bagikan ke orang lain ya, sehingga instalasinya bisa dilakukan di komputer lain. Sekarang saya akan coba untuk gimana supaya MySQL kita ini, yang ini nih, yang ini. Nah yang ini database-nya, aplikasinya bisa online ya. Ini online, database-nya online, aplikasi kita juga bisa terhubung ke internet supaya orang itu supaya orang bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi datanya itu masuk ke dalam MySQL yang sama ya. Pertama-tama caranya adalah kita bikin nih. Nah, ini ya, kita bikin installer. Sebentar, bukan installer, kita setelah installernya nanti kita ulangi ya, karena ini yang tadi kan offline. Pertama-tama kita bikin web hosting untuk MySQL. Menggunakan apa? Nih linknya saya kasih tahu nih, pakai Viethost ya. Ini adalah hosting yang gratis ya. Jadi teman-teman, bagian video ini yang membuat installer online ini ada sebenarnya, yang sebelumnya udah selesai ya, installer itu udah selesai. Nah ini adalah opsional atau tambahan yang sifatnya itu eksperimental, jadi bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil ya. Mudah-mudahan aja berhasil sih. Viethost kita cari di Google. Oke, lalu kita klik ini linknya. Yang lain ini bisa di close saja, nggak masalah, udah selesai kok ya. Dan teman-teman buka emailnya ya. Karena kita daftar di Viethost ini dari dulu ya, dari zaman saya baru pertama belajar PHP ya, udah pakai ini, dia gratis beneran. Boleh di sini get free hosting now. Kita nggak pakai apa HTML, JavaScript atau PHP dan segala macam ya. Kita langsung, yang kita perlukan adalah nge-host MySQL kita, database kita di host di sini ya, supaya bisa dipakai supaya bisa diakses lewat internet gitu kan. Kita bikin domainnya. Domain saya nggak boleh sama dengan teman-teman ya. www.iPurpose kita mungkin .com. Yang teman-teman bisa
bisa ada tambahan 1 2 gitu ya, boleh. Nah ini kepanjangan kayaknya, hiperpuskita.com. Nah begitu, yang teman-teman bisa 1 2 3 dan seterusnya. Password isi aja passwordnya apa ya, hiperpus. Oh ini nggak boleh, ini yang nggak boleh saya kasih tahu ya. Oke, email addressnya yang kita pakai untuk ngedaftarin ininya nanti, karena verifikasi akan masuk ke email address ini, jiplakilmu@gmail.com. Jiplak, saya baca lagi, jiplakilmu@gmail.com. Kategorinya personal aja atau hobi atau apa terserah ya. Kemudian site language di sini terserah, English aja ya mungkin ya. Tapi kalau bahasanya Indonesia ya non English. Masukin kode pengaman C3BFE. Nah, register. Mudah-mudahan benar. Not now. Oke. Ini karena lelet banget ya internet saya ya. Nah, enter. Karakter nggak boleh pakai titik katanya. Oke, back aja lagi. Kita reload. Harus di reload ya, karena kalau nggak di reload captcha-nya itu nggak akan update. Kita masukin captcha yang ada, dia error nanti beneran. Ngulang juga lagi ujung-ujungnya. Hiperpus kita, nah gitu. Passwordnya masukin satu perpus gitu ya, 1 2 3 jiplak. Mudah-mudahan saya ingat ya, perpus 1 2 3 ya, perpus 1 2 3 personal non English 4A216 register. Mudah-mudahan nggak masalah sekarang. Nah nih, an invitation email has now been sent to jiplakilmu.com, please klik bla bla bla. Kita reload ini, antara dua aja, berhasil masuk sini atau dia masuk ke spam. Nggak ada kan? Nah kita lihat di sini, spam 1 dari Bietos, yakin tuh ini harus ditandai bukan spam. Klik ini, bisa nggak sih di ini ya, klik kanan not spam, klik di sini, dibintangin ya kalau bisa, dibintangin, klik emailnya, kita klik untuk membukanya, klik. Nah lalu di sini verifikasi dengan mengklik ini ya. Oh ini nggak perlu dibintangin sebenarnya, karena bukan file konfigurasi yang kita perlu bintangin, nanti file konfigurasi server kita. Oke, tunggu aja ya, maklum internetnya agak lain ya. Wah udah sejam, padahal ini nggak perlu sejam sebenarnya ya. Tidak mengizinkan illegal streaming, nggak boleh katanya di sini. Viral nggak boleh juga, hacking apalagi. Nah nih finance space ya nggak boleh ya. Oke, nah ini kita screenshot, tekan print screen di keyboard teman-teman, set, atau nanti dia muncul di sini ya. Nah ini di sini juga muncul. Nah ini nggak usah di sinilah, kita ke sini aja. Oke, kita bikin nah nanti apa namanya, oh enggak, ini karena kita nggak bikin web ya, webnya bisa diakses lewat sini. Kita sekarang ke cPanel, klik yang ini atau yang mana ya, yang cPanel ini ya. Lalu login dengan username ini, copy username-nya acak ya, paste, lalu password yang tadi dibikin juga masuk sini ya, paste juga, lalu login, not now, yang ini bisa di close.
I approve, nggak masalah. Kalau itulah share account, klik I approve aja lah, klik aja. Katanya nih bisa jadi kamu kehilangan email kalau nggak I approve ya, dipaksa kita ya mau nggak mau ya. Oke, namanya juga gratisan ya, kalau kita bayar ya nggak perlu seperti itu. Ada, ini durasi videonya jadi panjang karena ini ya, karena internetnya lelet. Kita menunggu di redirect ke cPanel supaya kita bisa bikin ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita bisa ekspor dulu database kita dengan cara klik nama databasenya, swing purpose, lalu di sini ada operation ya. Daripada kita bikin dari awal database kita di cPanel, kita ekspor aja, ekspor. Tuh. Lalu. Nah, ini cPanel kita udah loading. Kita kasih di sini namanya swing purpose gitu ya, exporting table from bla 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 ya, create aja template. Oh, bukan yang ini, sorry, kesini go, bukan main ini ya, ini ada banyak tombol jadi ya maklum ya. Klik di sini, Ctrl X, lalu masuk ke target sini aja lagi, paste. Nah, ini database kita yang kita import nanti ke dalam cPanel. Di cPanel kita harus masuk ke ini aja deh, PHP my admin, biar cepat ya. Nah, ini MySQL hostname-nya kita perlu tambahin di sini. Hostname, username. Tapi kita lihat dulu ya. You need to create, yes. Bikin database, klik here. Kemudian database-nya adalah swing purpose, ya kan? Create database. Nah, swing purpose sudah kecipta, klik admin. Sehingga kita masuk ke PHP my admin cPanel-nya ya. Ini udah terkoneksi internet nih. Nah, ini bisa kita close sebenarnya, tapi biarin dulu. Saya masih ini menebak-nebak ya. Coba klik more account settings, MySQL. Kalau di PHP itu dulu enak ya. Dia kalau kita hosting web itu enak karena kita cukup copy ini doang. Ya, lalu dia muncul. Nah, ini PHP admin. Kita langsung aja import yang ini ya, yang Beatos tadi ya, yang cPanel, import aja langsung. Terus kita copy address ini, set, klik di sini, di blok semuanya, Ctrl C, lalu ke sini paste, enter. Nah, ini ada swing purpose. Dengan cara ini, klik go, semua data dan tabel akan tercipta otomatis ya. Server SQL. Oke, bisa lihat structure. Strukturnya udah ada 3 buku, datanya juga udah ada ya di sini. Coba lihat tuh. Di apalagi di user juga udah ada admin dan segala macam. Udah ada foto-fotonya sesuai dengan yang kita ekspor di sini ya. Oke, lalu kita atur dulu deh ya MySQL hostname-nya. Coba saya copy dari mana ya? Saya copy yang ini aja mungkin. Ini sama ya. Ini dan yang ini sama kan? SQL bentar. Kita tuh perlu server MySQL. MySQL hostname, MySQL. Tuh ya, agak repot ya. MySQL, coba balik dulu. Oke, hostname-nya, coba hostname tuh, coba ya saya copy dulu aja lah, nggak apa-apa. Ke handler
purpose ya. Nah, handler DB purpose string username tuh yang ini, saya copy dulu. Oke. Nah, ini rootnya ganti username. Lalu password tuh yang nih, yang ini ya, di dalam email ya, copy paste ya kan. Nah, yang ini kita harus paham ini. Dia ada di JDBC MySQL. Coba kita tes saja. Localhost. Bingung saya ya. Hostname tuh harusnya yang ini ya. Copy aja mungkin. Copy. Yang ini. Bener nggak ya? Kita tes dulu aja. Coba biarin dulu ya. Biarin dulu. Lalu nama database-nya yang ini. Nah, nama database-nya yang ini. Coba kita paste yang ini. Paste. Bisa nggak kalau kita jalankan lewat sini ya? Nggak ada ya. PHP MyAdmin database. Kayaknya bakal gagal ya. Nanti saya cari tahu ininya. Caranya ya. Kalau di PHP itu tinggal yang ini di copy, yang localhostnya, yang ininya diganti jadi itu ya. Nah, tapi ini masalahnya ada ini guys. Nih, nggak apa-apa lah ya. Kita coba save dulu. Lalu teman-teman klik kanan dan di sini di targetnya snapshot ini kita ganti jadi namanya ya off gitu ya. Ini off. Klik kanan, build with dependencies, sehingga di sini muncul baru lagi ya. Purpose kita snapshot. Nah, ini yang lainnya dihapus saja. Set. Nah, yang snapshot ini yang kita perlukan. Ini ya, berarti kita bikin lagi ininya. Apa tadi ya? Launch ya, launch 4J kita bikin lagi. Oke, output filenya adalah purpose kita. Nah, ini online setup. Online setup. Oh, save. Kemudian yang ini jarnya adalah yang ini ya. Oke. Sip. Lalu jangan lupa ikonnya juga sama ya. Sisanya pastikan JRA-nya. Oke. Lalu klik ini. Samain aja, save. Dan di sini akan muncul purpose kita online. Bisa dibuka ya. Klik 2 kali dia akan kebuka. Oke. Nah, dia nggak akan, nah ini di sini udah masalah nih, nggak kebuka kan database kita kan. Nah, berarti nggak bisa diakses itunya tadi, SQL-nya. Saya cari dulu solusinya ya. Baik rekan-rekan, jadi solusinya adalah kita harus beli web hosting ya. Sayangnya begitu faktanya. Jadi di sini saya juga coba googling ya. Baik kata AI juga sama. Nah, bahwa di sini kalau kita pengen bisa menghubungkan Java Swing dengan MySQL remote atau ya database MySQL yang di internet, yang di hosting, itu harus solusinya nih. Remote MySQL allows you to connect to MySQL database on your hosting server here from the world. Free hosting, kita kan pakai free hosting. Free hosting plans do not support remote SQL, jadi nggak bisa katanya teman-teman. Nah, itulah alasannya kenapa kita nggak bisa menggunakan database dari hostingan web ya, karena kita pakai yang gratisan. Nah, jadi teman-teman sebagai solusinya ini bisa lihat video-video orang aja ya. Nah, connect remote MySQL database into Java, ini bisa.
bisa dicoba, maksud saya tuh nggak ada jaminan juga nih, udah 6 tahun padahal juga ya. Dan ini mungkin kita bisa kembalikan ke settingan semula ya. Intinya sebenarnya kita udah bisa bikin installer kan, meskipun yang offline. Selanjutnya kalau memang ada update, saya menemukan solusi ya untuk yang offline ini, yang online, maka saya akan bagikan juga di video berikutnya. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi ya, sabar aja. Tujuannya udah tercapai, yaitu kita bisa bikin installer, meskipun kita belum bisa ini, kita belum bisa maksimal sampai yang online ya, nggak apa-apa karena memang kendalanya di finansial ya. Udah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih selama ini sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk jangan takut untuk bereksperimen teman-teman. Apa yang menjadi materi dasar ini baru dasar nih ya, jangan merasa jago dulu. Jadi ini dasar yang diajarkan di sini adalah dasar. Kalau mau jago harus rajin-rajin latihan, karena kita bisa sebab udah biasa ya. Nah jadi seperti itu, sering-sering aja latihan. Itu yang saya pengen sampaikan. Salah hilaf itu murni dari saya, dan segala kebaikannya itu hanya dari Allah yang Maha Kuasa ya. Sedikit banyak mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di playlist atau video tutorial yang baru ya, tema baru. Itu ya teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.